Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Nur Hamidah dengan nomor NIM 20030460033 akan memaparkan materi tentang jenis-jenis paragraf, kohesif, dan koherensif. Yang pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis paragraf. Paragraf mempunyai 3 jenis berdasarkan aspek-aspek tertentu. Yang pertama, paragraf yang berdasarkan letak kalimat topik paragraf. Ada paragraf deduktif, yang mana kalimat topiknya terdapat pada awal paragraf, yang umumnya berisi pikiran utama yang bersifat umum. Kalimat selanjutnya berisi pikiran penjelas yang bersifat khusus. Yang kedua ada paragraf induktif, atau paragraf yang diakhiri kalimat topik dan diawali dengan kalimat penjelas. Yang ketiga ada paragraf deduktif, induktif, yang mana kalimat topiknya berada pada awal kalimat dan akhir kalimat. Kalimat topik yang berada di akhir kalimat berfungsi menegaskan kembali pikiran utama paragraf tersebut. Selanjutnya ada paragraf penuh, yaitu paragraf yang dipenuhi dengan kalimat topik. Seluruh kalimat yang membangun paragraf sepertinya, sehingga tidak satupun kalimat khusus yang menjadi kalimat topik. Paragraf ini sering dijumpai dalam uraian-uraian yang bersifat deskriptif dan naratif, terutama pada karangan fiksi. Yang kelima ada paragraf ineratif, atau paragraf yang posisi gagasan pokok atau kalimat utamanya di tengah sebuah kalimat. Sebuah wacana yang menggunakan jenis paragraf ini dikembangkan dengan kalimat yang bersifat khusus di awal paragraf dan akhir paragrafnya isinya berupa rincian atau contoh-contoh. Sedangkan kalimat yang berada di tengah paragraf atau di antara kalimat awal dan kalimat akhir sifatnya itu umum. Perlu diketahui juga bahwa paragraf penuh dan paragraf ineratif ini sangat jarang ditemukan. Oke. Yang kedua ada paragraf menurut sifat isinya. Paragraf argumentasi, atau paragraf yang berisi gagasan, pikiran, atau pendapat dengan membahas suatu masalah yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca dengan argumen-argumen yang disajikan secara logis dan objektif. Yang kedua ada paragraf persuasi, paragraf yang isinya berupa ajakan dengan mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak pembaca. Selanjutnya ada paragraf deskripsi, paragraf yang menggambarkan sesuatu hal atau peristiwa secara objektif. Biasanya, paragraf ini digunakan dalam karya sastra dan biografi. Yang keempat ada paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang memaparkan suatu fakta atau kejadian tertentu yang berisi paparan pikiran atau pendapat dengan harapan memperluas wawasan. Dan yang kelima ada paragraf narasi, yaitu paragraf yang menuturkan rangkaian peristiwa atau keadaan yang dikaitkan dengan kurun waktu tertentu dalam bentuk penceritaan. Yang ketiga, jenis paragraf berdasarkan posisi dan fungsinya. Yang pertama ada paragraf pembuka, yaitu paragraf yang berfungsi sebagai pengantar menuju masalah yang akan dijelaskan atau dibicarakan. Yang kedua ada paragraf penghubung atau pengembang, yang mana bertujuan mengembangkan pokok pembicaraan atau karangan yang telah dirumuskan dalam paragraf pembuka. Yang ketiga ada paragraf penutup, yaitu paragraf yang menyatakan bahwa karangan sudah selesai. Sekarang kita akan membahas tentang kohesif. Pengertian kohesif menurut kajian linguistik ialah hubungan antar proporsi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur-unsur gramatikal dan semantik dalam kalimat yang membentuk wacana. Sedangkan menurut Khoir, ahli linguistik Indonesia, kohesif ialah adanya keserasian hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam wacana paragraf. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kohesif mempunyai arti melekat satu dengan yang lain, padu, berlekatan. Menurut pengertian-pengertian tersebut, teks atau wacana yang kohesif berarti setiap unsur lahirnya terpadu secara internal dalam satuan teks tersebut. Jenis-jenis kohesif.
Kohesi mempunyai dua jenis, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Yang pertama ada kohesi gramatikal. Kohesi gramatikal yaitu kepaduan bentuk sesuai dengan tata bahasa. Kohesi gramatikal mempunyai beberapa aspek. Yang pertama, aspek referensi atau pengacuan. Referensi merupakan pengacuan satuan lingual terhadap satuan lainnya. Dilihat dari acuannya, referensi mempunyai dua macam, yaitu referensi exofora atau pengacuan satuan lingual yang berada di luar teks wacana. Yang kedua ada referensi endofora atau pengacuan satuan lingual yang berada di dalam teks wacana. Adapun dilihat dari klasifikasinya, referensi mempunyai beberapa macam, yaitu referensi persona atau pengacuan satuan lingual berupa pronomina atau kata ganti orang. Yang kedua ada referensi demonstrasi, yaitu pengacuan satuan lingual yang dipakai untuk menunjuk. Yang ketiga ada referensi interrogatif, yaitu pengacuan satuan lingual berupa kata tanya. Yang keempat ada referensi komparatif, yaitu pengacuan satuan lingual yang dipakai untuk membandingkan satuan lingual yang lain. Aspek yang kedua dari kohesi gramatikal yaitu substitusi atau penggantian. Substitusi diartikan sebagai penggantian satuan lingual dengan satuan lingual lain dalam wacana untuk memperoleh unsur pembeda. Substitusi mempunyai beberapa jenis, yaitu ada substitusi nominal atau penggantian satuan lingual dengan satuan lingual lain yang berupa kata benda. Contohnya, memang Sony mencintai gadis itu. Wanita itu berasal dari Surakarta. Pacarnya itu memang cantik, halus budi bahasanya, dan bersifat keibuan. Yang kedua ada substitusi verbal, yaitu penggantian satuan lingual dengan satuan lingual lainnya yang berupa kata kerja. Contoh, Sony berusaha menyembuhkan penyakitnya dengan berobat ke dokter kemarin sore. Ternyata, dia divonis menderita penyakit kanker. Selain berusaha ke dokter, dia juga tidak lupa berdoa dan selalu berikhtiar pada Allah. Yang ketiga ada substitusi frasa, yaitu penggantian satuan lingual tertentu dengan satuan lingual yang lain yang berupa frasa. Contohnya, hari ini hari Minggu. Mumpung hari libur, aku manfaatkan saja untuk menengok nenek di desa. Dan yang keempat ada substitusi klausal, yaitu penggantian satuan lingual tertentu dengan satuan lingual lain yang berupa klausa. Aspek yang ketiga dari kohesi gramatikal yaitu elipsis atau pelesapan. Elipsis adalah pelesapan satuan lingual tertentu yang sudah disebutkan sebelumnya. Elipsis ini mempunyai 4 fungsi utama, yaitu sebagai efektivitas kalimat, untuk mencapai nilai ekonomis dalam pemakaian bahasa, untuk mencapai aspek kepaduan wacana, dan yang terakhir untuk mengaktifkan pikiran pendengar atau pembaca terhadap sesuatu yang diungkapkan dalam satuan kata. Dan aspek yang terakhir dari kohesi gramatikal adalah konjungsi. Konjungsi adalah kohesi gramatikal yang dilakukan dengan menghubungkan unsur-unsur yang satu dengan unsur yang lain. Konjungsi mempunyai beberapa macam. Ada konjungsi sebab akibat, pertentangan, kelebihan atau eksesif, tujuan, konjungsi penambahan atau aditif, konjungsi pilihan atau alternatif, konjungsi harapan atau optatif, urutan atau sekuensial, syarat, dan cara. Oke, sekarang kita akan membahas tentang kohesi leksikal. Kohesi leksikal artinya kepaduan bentuk sesuai dengan kata. Kohesi leksikal mempunyai beberapa aspek, yaitu pengulangan atau repetisi. Repetisi merupakan salah satu cara untuk mempertahankan hubungan konsesif antar kalimat. Hubungan ini dibentuk dengan mengulang satuan lingual. Yang kedua ada sinonimi atau persamaan kata. Yang ketiga ada antonim atau perlawanan kata.
Yang keempat ada hiponim, atau sebuah pernyataan yang berpola umum ke khusus. Yang kelima ada kolokasi, yang merupakan pernyataan yang berpola khusus ke umum, berarti kebalikan dari hiponim. Dan yang terakhir ada ekuivalensi, yang merupakan kesejajaran dalam sebuah kalimat. Oke ya, menurut Zuladi, suatu paragraf disebut berkohesi atau memiliki kesatuan apabila paragraf tersebut hanya memiliki satu gagasan utama dan kalimat lain dalam paragraf hanya mengarah pada satu pokok pikiran atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Koherensif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai 3 makna. Yang pertama, tersusunnya uraian atau pandangan sehingga bagian-bagiannya berkaitan satu dengan yang lain. Pengertian kedua, koherensi adalah keselarasan yang mendalam antara bentuk dan isi karya sastra. Yang ketiga ada pengertian hubungan logis antar bagian karangan atau antar kalimat dalam satu paragraf. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, koherensi merupakan keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga kalimat tersebut mempunyai kesatuan makna yang utuh. Oke, koherensi mempunyai beberapa unsur seperti penambahan, repetisi atau kata ulang, pronomina, sinonimi, totalitas bagian, komparasi, penekanan, kontras, simpulan, contoh, paralelisme, dan waktu. Menurut Prihantini, koherensi ditandai oleh penyusunan kalimat secara logis melalui ungkapan pengait kalimat. Urutan yang logis dapat diketahui melalui susunan kalimat. Oke, berdasarkan pemaparan yang sudah saya sebutkan di atas, kita bisa tarik kesimpulan bahwa syarat-syarat paragraf yang berkoherensi dan berkoherensi itu ada 9 secara umum. Syarat yang pertama ialah satu kalimat utama atau ide pokok pikiran. Yang kedua, mempunyai beberapa kalimat penjelas. Yang ketiga, tidak adanya kalimat yang menyimpang dari kalimat utama. Yang keempat, logis atau masuk akal. Yang kelima, menggunakan alat kohesi gramatikal dan leksikal. Yang keenam, repetisi atau mengulang kata kunci. Yang ketujuh, menggunakan kata ganti yang sesuai. Yang kedelapan, menggunakan kata transisi atau konjungtor. Dan yang terakhir, menggunakan kata yang bervariasi agar tidak monoton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.